Indonesia, teruslah kita bangkit. Kita goncangkan dunia untuk buktikan Indonesia. Saatnya kita melawan keterpurukan hari ini untuk berkawan dengan teknologi masa kini. Kita bisa melangkah maju dengan digitalisasi. Kita bisa melompat jauh dengan inovasi. Kita bisa genggam masa depan Indonesia kini dan nanti. Pelaku usaha besar maupun kecil, semua sama. Semua bisa maju, semua bisa saling dukung, semua bisa menginspirasi. Semua bisa mantap digital. Sudah saatnya kita buktikan. Kita ciptakan karya masa depan. Kita bangkitkan pelaku usaha. Kita bangkitkan Indonesia. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Selamat pagi, selamat datang di acara Ubah Tantangan Jadi Kesempatan, siapkan UMKM kekinian, mantap digital untuk Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahha Rahmah yang akan membantu acara pada hari ini. Oke, yang kami hormati Ibu Christina Agustin selaku Asisten Deputi Pengembangan Teknologi, Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI. Seluruh manajemen dan BOC serta BOD UTEP Indonesia, teman-teman media, partners, dan para tapers semua. Selamat datang. Saya tidak sendiri tentunya. Sudah ada pembicara yang siap memaparkan informasi terkait tema acara kita hari ini. Ada Ibu Christina Agustin sebagai Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI. Ada Mas Herman Soeharto selaku CEO dari UTAP Indonesia. Ada Bapak Arif Alvanto sebagai COO dari PT Nippon Indosari Korpindo. Yang terakhir ada Mas Edwin Perdana Putra, Group Head of Region and MSME Business UTAP Indonesia. Mendukung upaya Kemenkop UKM RI dalam menciptakan UKM yang mampu terus beradaptasi dan bertransformasi, UTAP sebagai platform digital yang memiliki solusi digital all-in-one bagi pelaku usaha secara konsisten, terus menyiapkan UMKM kekinian melalui inovasi yang berbasis teknologi. Memiliki visi dan misi untuk dapat hadir di setiap usaha untuk membantu para pelaku usaha dalam pencapaian mereka yang terbaik, di mana UTEP secara aktif terus menggerakkan dan mendorong seluruh para pelaku usaha di Indonesia untuk menjadi bagian dari UMKM kekinian yang mantap digital. Sejalan dengan visi tersebut, kami juga mengundang Ibu Christina Agustin selaku Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan pesan positifnya terhadap para pelaku usaha dalam menghadapi masa ekonomi digital ini. Oke, sebelum kami lanjutkan, kami sambungkan terlebih dahulu kepada Ibu Christine. Sangat penting dalam upaya
pemulihan dan penguatan UMKM Indonesia menghadapi persaingan di pasar nasional maupun global. Kita sepakat, di tengah gelombang demi gelombang disrupsi digital dan pandemi yang menuju titik usai, pentingnya mempersiapkan transformasi digital bagi UMKM Indonesia. Beberapa riset juga mengatakan, salah satunya dari riset World Bank menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah pandemi. Kemudian berdasarkan data Google pada tahun 2021, 37% pengguna layanan ekonomi digital adalah pengguna baru. Lalu data yang lain lagi menyebutkan bahwa lebih dari setengahnya atau 59% bertempat tinggal di suburban atau non-metro. Nah, ini mengindikasikan bahwa penetrasi penggunaan ekonomi digital mulai merambah sampai ke wilayah yang jauh dari kota besar. Lalu, dua hal yang menjadi catatan bahwa yang pertama, pandemi mengakselerasi transformasi digital UMKM di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, seusai pandemi, kebutuhan UMKM untuk mengoptimalkan ekosistem digital akan semakin tidak terelakkan. Dan per bulan April 2022, setidaknya ada 19 juta UMKM telah onboarding digital, yaitu atau 29,5% dari total populasi UMKM, atau 63,3% dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital. Ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai angka 4.531 triliun pada tahun 2030, potensi terbesar di Asia Tenggara. Dan ini menjadi potensi juga bagi UTAP untuk mengambil peran di dalam upaya menggeliatkan transformasi digital di Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, transformasi digital UMKM adalah sebuah ikhtiar holistik. Tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 28 Maret sampai dengan 30 Maret 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Lembaga, Bank Indonesia, OJK, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga inkubator, komunitas, dan pelaku platform digital koperasi dan UMKM, vintage dan e-commerce telah melaksanakan rapat koordinasi nasional dengan tema transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UKM yang bertujuan memoderasi program pendampingan dan pengembangan transformasi digital UMKM dari seluruh stakeholder dalam ekosistem ekonomi digital. Dalam kesempatan Rakornas tersebut yang dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden, nah Bapak Presiden ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan arahan dalam percepatan transformasi digital tersebut, yaitu diantaranya, 1, koperasi dan UKM jangan hanya menjadi penonton dalam perdagangan digital dan produk koperasi dan UMKM dalam negeri, harus membanjiri lokal pasar. Yang kedua, peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan
inovasi, serta teknologi untuk koperasi dan UMKM. Kemudian peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif, siap bersaing di pasar global. Kemudian ada target transformasi digital yaitu 30 juta UMKM onboarding dan 500 koperasi modern berbasis digital tahun 2024 serta 1 juta UMKM onboarding di e-katalog LKPP tahun 2022. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, 3 Januari 2022 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, Peraturan Presiden ini menjadi fondasi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya wirausaha muda yang produktif dan kreatif, menghasilkan UMKM yang inovatif, kompetitif, siap, dan tangguh baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, didukung oleh Peraturan Presiden ini, semangat untuk berkolaborasi beragam stakeholder. Ini saya yakin ekosistem kewirausahaan nasional akan tumbuh, terakselerasi dan secara signifikan mendorong rasio kewirausahaan bisa bertumbuh. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada UTAP Indonesia yang telah menyelenggarakan acara diskusi media ini. Saya berharap acara ini dapat menjadi wadah kolaborasi untuk masifikasi transformasi digital UMKM Indonesia, dan saya juga mengajak agar kita semua terus mendampingi UMKM Indonesia dalam upaya melahirkan wirausaha tangguh serta membuat produk UMKM, produk asli buatan dalam negeri, produk asli anak bangsa, mendominasi marketplace dan mempersiapkan menuju pasar global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya kasih pantun untuk menyemangati kita semua agar semangat kolaborasi ini dapat diwujudkan menjadi semangat yang nyata. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli dasi. Ayo kita bersinergi membangun negeri dengan kolaborasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Christina. Baik, telah kita dengarkan bersama sebuah pesan dari Bu Christine tentang bagaimana mendorong adopsi digital menjadi sebuah fokus penting dalam agenda pemerintah saat ini demi terciptanya kebangkitan ekonomi yang kuat dan terukur, di mana ini menjadi tugas kita bersama semua untuk bisa bahu-membahu melakukan transformasi di berbagai industri, terutama kecil dan menengah. Ibu jangan kemana-mana dulu, aku mau panggilin CEO dari UTAP Indonesia, Mas Herman, untuk foto bareng ya Bu, sama silakan Mas Herman. Halo Mas Herman, apa kabar Mas? Sehat, baik-baik. Halo Bu Christine. Siap, ya halo juga. Terima kasih Bu, pesan-pesannya yang membakar. Bu, keren. Oke, kalau gitu kita foto bareng dulu kali ya Mas sama Bu Christine. Ya, kalau di dada kiri boleh ya Bu? Kalau di dada kiri boleh ya Bu? Oh. Ya betul. Ayo kita foto ya Bu ya.
Berarti udah nggak sabar nih ya Mas untuk Betul. mengajak teman-teman semuanya ikut mendukung gerakan UMKM kekinian ya. Iya, Seha. Jadi acara ini kita mengajak semua di sini bergerak nih, Seha. Mendukung gerakan transformasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Oke Mas. Dan kamu tahu kan, STPers di UTEP ini kita banyak inovasi ya, yang bisa dimanfaatkan seluruh pelaku usaha. Mulai dari yang mikro, kecil, menengah, hingga enterprise Wah, besar. lengkap banget berarti ya Mas. Dan hari ini kita mau memperkenalkan sesuatu yang luar biasa seru nih, Seha. Oke, apa tuh? Jadi, yang all in one, Ya. yang bikin pengelolaan usaha mantap, Wah. pembayaran digital mantap, nggak cuma itu. Oke. Yang bikin juga mitra kita bisa berjualan online, bisa punya layanan termodern yang sangat cocok nih saat Indonesia meninggalkan pandemi masuk endemi. Oke, kalau gitu buat yang nggak sabar buat dengerin penjelasan langsung dari Mas Herman, kita dengerin sama-sama ya penjelasan dari Mas Herman. Oke. Silakan Mas Herman. Terima kasih, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati teman-teman dari Kemenkop UMKM, yang kami hormati mitra-mitra UTEP, teman-teman media, dan all tapers di seluruh Indonesia. Kami di UTEP sejak kami berdiri selalu berkomitmen untuk membantu para pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM. Dan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64 juta, di mana kontribusi mereka terhadap PDB mencapai 60%. Dan berdasarkan data dari BPS, pencapaiannya juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai pertumbuhan sebesar 5% year on year. Besarnya kontribusi tersebut membuat pengembangan UMKM menjadi hal penting, karena saat ini juga masih banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, terutama di saat pandemi, yang tentunya selalu kita harapkan segera berakhir. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UMKM di masa pemulihan pasca pandemi ini adalah menciptakan UMKM kekinian yang mampu mendorong terus beradaptasi dan transformasi dengan memanfaatkan teknologi dengan go digital. Selama pandemi COVID-19 hingga kini, pemerintah telah menjalankan berbagai stimulus agar UMKM dapat bertahan dan tumbuh. Dan di masa peralihan pandemi ke endemi ini, penting bagi UMKM untuk mengubah berbagai tantangan menjadi kesempatan agar mereka dapat beradaptasi dan bertransformasi. UMKM masa depan, yang kami juga menyebutkan UMKM kekinian, didesain agar pelaku UMKM Indonesia lebih akrab dengan teknologi, mempunyai nilai jual di produknya, menjadi penggerak pasar, mengenal pasar dan perubahan, serta inovatif. Transformasi menuju UMKM kekinian membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem. Karena itu penting untuk menyertakan inisiatif dan sinergi bagi seluruh stakeholder, baik sektor pemerintah, pemegang kebijakan, hingga sektor private. Dan sinergi yang terjadi bersama-sama kita bisa mendukung UMKM kekinian semakin mantap digital untuk Indonesia. Mendukung inisiatif tersebut, UTEP Indonesia sebagai platform solusi digital all-in-one memegang peranan penting dalam menyiapkan UMKM kekinian berbasis inovasi dan teknologi. Hadir sejak 2020, UTEP Indonesia menjadi solusi digital yang dikhususkan para pelaku usaha, dari UMKM hingga enterprise besar, yang saat ini telah mencapai 300.000 UMKM di Indonesia dan lebih dari 12 ekosistem yang tersebar di 510 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. UTEP telah menjadi solusi dalam mengelola usaha secara digital UMKM kekinian, mulai dari restoran, coffee shop, pedagang pasar, warung kelontong, pedagang kaki lima, pedagang roti keliling, warteg, hingga warung Indomie. UTEP juga selalu terbuka dan mendukung kolaborasi. Saat ini kami sudah bermitra dengan banyak mitra strategis, mulai dari sektor perbankan, keuangan, retail, quick service restoran, perusahaan consumer good, hospitality, dan lainnya. Dan hari ini kami juga akan memperlihatkan kolaborasi kami dengan Saya Roti, yang merupakan produsen roti terbesar di Indonesia. Solusi digital UTEP POS digunakan oleh para hawkers keliling untuk pencatatan pembayaran non-tunai kris, dan juga pelanggan Saya Roti bisa memesan melalui e-menu, yang rotinya akan diantar langsung oleh kurir toko yang juga hawker Saya Roti. Kami juga memperluas pasar Saya Roti, khususnya di pangsa pasar UMKM, melalui layanan UTEP Belanja Stok, di mana mitra UMKM kami kita ajak untuk berjualan Saya Roti. Sudah lebih dari 2 tahun kami hadir untuk para pelaku usaha Indonesia. Layanan solusi digital kami terus kami kembangkan dan sesuaikan dengan kebutuhan pasar, yang sekarang semakin kita mudahkan dan bisa jangkau siapapun melalui aplikasi UTEP POS. Aplikasi ini memiliki beragam fitur lengkap seperti membuat katalog produk, pembayaran tunai digital, mendapatkan pelaporan penjualan secara otomatis, membuat buku menu digital e-menu, memiliki fitur pesan online dan pesan dari HP. Kami juga menyediakan layanan pesan mandiri atau self-order kios, hingga menyediakan jasa pengiriman kurir, baik kurir instan hingga kurir toko sendiri.
agar setiap proses bisa menjadi cepat dan praktis dan juga bisa menjadi peluang usaha baru dan memberikan pendapatan tambahan bagi mitra kami. Dukungan dari pemerintah dan kolaborasi dan sinergi lintas sektor private seperti dengan Saya Roti menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendigitalisasi UMKM Indonesia. Akhir kata, izinkan saya mewakili manajemen UTEP Indonesia beserta seluruh mitra UMKM kami yang tersebar di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah dan semua mitra strategis yang diberikan kepada perkembangan UMKM Indonesia. Dukungan ini akan terus menjadi penyemangat kami agar dapat terus berinovasi, mendigitalisasi, dan meningkatkan kesejahteraan UMKM, terutama dalam mendorong mereka menjadi UMKM kekinian. Oke, luar biasa, keren banget Mas Herman. Nah, ini adalah sebuah upaya gabungan dari setiap sektor untuk bisa mendorong terlaksananya akselerasi digital di level UMKM agar tercipta UMKM kekinian. Sekarang, waktunya untuk kita nih ajak teman-teman semua lebih mengenal tentang UTEPOS, solusi digital all-in-one bagi pelaku usaha yang memiliki fitur lengkap yang dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha, termasuk jualan online dan pesan mandiri, yang dapat digunakan di semua jenis device dan industri sehingga mereka bisa menjadi bagian dari UMKM kekinian. Oke, udah nggak sabar ya untuk ngasih lihat teman-teman media. Udah siap ya Mas? Siap dong. Oke, siap. kita hitung sama-sama. Ayo. Ya, kita bareng-bareng untuk teman-teman semuanya boleh banget bantuin aku sama Mas Herman untuk ngitung ya. Siap ya? Bantu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita memperkenalkan evolusi dari layanan UTEP yang sekarang bernama UTEPOS. Solusi bagi para pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara digital. Mulai dari restoran, coffee shop, pasar pedagang, warung kelontong, pedagang roti keliling, warteg, warung Indomie, sampai ke penjual online. Usaha kecil sampai besar semua bisa pakai UTEPOS. Dengan berbagai fitur seperti katalog produk, laporan penjualan, pesanan online, PHP, belanja stok, pesan mandiri, bikin UMKM jadi kekinian. Tepuk tangan sekali lagi buat UTEPOS! Nah, Mas Herman, setelah tadi kita memperkenalkan UTEPOS, sekarang kita langsung aja nih saksikan bagaimana UTEPOS bisa digunakan oleh para pelaku usaha untuk bisa menjadi bagian dari UMKM kekinian. Mas Herman tahu kan, sekarang warteg udah pada bisa go digital. Keren banget tuh. Nah, ini seru banget. Aku mau kasih lihat ke kalian semua, ke rekan-rekan media dan all tapers, usaha warteg yang pakai UTEPOS. Yuk, langsung aja yuk Mas Herman yuk. Yuk, semuanya yuk. Yang nonton live di channel YouTube UTEP Indonesia. Sekarang aku sama Mas Herman udah sampai di Warteg Karisma Bahari. Gimana Mas Herman? Keren ya? Iya Mas, keren. Kita langsung masuk aja ya Mas.
Mas Herman ini apa? Keren kan, Syah? Iya. Jadi ini layanan terbaru dari UTEP untuk pengguna UTEP POS. Jadi kamu tadi lihat di video kan, kalau kita tuh di UTEP POS juga ada e-menu yang bisa di-share buat pelanggannya mitra kita untuk beli barangnya secara online gitu ya, dikirim ke rumah. Nah sekarang ini nggak cuma itu, jadi kita mitra kita pun bisa offer pesan mandiri. Jadi sebelum ke kasir dia udah pesan-pesan duluan lewat device ini. Oke, jadi nanti tinggal bayar aja ya Mas? Udah bayar langsung di sini. Oh, bayar langsung di sini juga. Jadi Wow, semua di keren sini. banget. Jadi sebenarnya ini untuk apa namanya? Untuk memecah antrian. Oke. Untuk mempercepat proses pelayanan. Oke. Untuk memberi kenyamanan dan yang pasti bikin looks UKM kekinian. Wah, benar banget Mas Herman. Oke. Kalau gitu kita langsung coba aja ya, Mas. Coba. Gimana cara pesannya? Nah, Aku belum tahu kamu nih. pernah makan di warteg gak? Pernah. Jadi kamu tahu nggak, warteg itu adalah pencetus teknologi touchscreen pertama di dunia. Oh iya. Mas tahu nggak? Oh iya. Jadi kalau kamu ke warteg, kamu lihat ini kan, ada kaca nih ya. Oke. Kikil. Oh, I see. Kentang. Jadi manual Tadi. touch the screen. Touchscreen Oke, pertama oke. di dunia. Betul. Nah sekarang UTEP ini membawa teknologi biar membuat ini jadi real nih. Wah, Jadi kalau nice, dulu keren touchscreen di kaca banget gini, berarti ya. sekarang pindah di layanan kami yang baru pesan mandiri untuk pengguna UTEP POS. Jadi semua di keren screen ini. banget. Wah, oke kalau kayak gitu biar aku tahu juga gimana Iya. kalau kita langsung pesan aja Ya, Mas Herman. kebetulan aku juga mau makan siang nih. Jadi langsung aja sentuh. Mau makan di sini atau bawa pulang? Oke. Makan di Makan sini. lanjut pesan. Kenapa ya? Cumi Wah, asin, keren ya favorit. Mas, bisa langsung touch Nasi, semuanya. minumnya es jeruk. Wah. Mantap. Habis itu kamu bisa nambah atau kamu bisa lanjut lihat pesanan Oke. langsung, pesanannya apa aja nih? Di sini ada. Oh, aku familiar nih Mas. Oh, iya. Berarti ini kayak yang di McD gitu nggak sih? Betul. Oh, iya ya? McDonald juga klien kita. Oh, klien alah, enterprise. nice, Nah, nice. jadi kita ngebawa teknologi yang dipakai sama enterprise itu ke UMKM. Wow, jadi nggak semua lini kalah. bisnis bisa menggunakan Yutapos ya Mas ya? Betul, Keren betul. banget. Jadi nyamannya nggak kalah, teknologinya nggak kalah. Wow. Jadi Keren kayak banget, misalnya keren tadi kan banget. rame itu ya. Jadi jadi lebih cepat, jadi langsung di sini. Wah, iya benar-benar. Jadi mbaknya Nyaman. juga nggak kewalahan ya ngelayaninnya ya, bisa langsung Iya. pesan mandiri di sini. Nyaman. Oke. Jadi setelah lihat pesanan, ya kamu bisa nambah atau langsung lanjut ke bayar. Pembayaran oke. Mas. Bayarnya bisa langsung di sini. Oh, bayar juga langsung di sini. Langsung di sini. Wah, keren Jadi banget. all in di berarti. sini beres. Wah, keren banget berarti Mas. Jadi tinggal pencet bayar, Oke. review lagi, bayar. Jadi wah ini simple banget, nyaman banget buat pelanggan gitu ya. Jadi nanti ke mbaknya tinggal ngambil makanan. Oh, diantar juga bisa ke meja berarti ya Mas? Oh Makanannya bisa banget ya? bisa. Oke. Nyaman kan? Jadi Nyaman, habis nyaman. tek 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 tek, duduk di meja, diantar makanannya. Oke, jadi tradisional ke restoran gitu, Iya. similar gitu ya Mas? Iya, ini aku bayar. Jadi setelah kita bayar CH ya, lalu keluar struknya dengan cepat gitu. Kita tinggal ambil. Nah, di sini pesanan kita semua ada gitu ya. Nah, itu masih kita ada dua tipe CH. Jadi ada yang kita kasih ke kasir atau mbaknya yang untuk menyiapkan makanan. Ada juga yang kita tinggal ke meja, makanan diantar. Oh, Jadi super keren nyaman banget. kan? Nyaman super banget, nyaman Mas. buat pelanggannya. Dan yang paling penting bikin UMKM makin Kekinian, Mantap digital. Oke, berarti kalau gitu Mas Herman kita langsung kasih aja struknya ke kasir. Kebetulan di kasir juga ada yang nungguin iya. kita nih, ada Ibu Wati Mantap. selaku pemilik dari Warteg Bahar ini. mantap. Ayo Mas. Ayo, let's go. Nah, Mas Herman Iya. kenalin nih, ini adalah Ibu Wati. Bu Wati Mantap. ini selaku pemilik dari Warteg Karisma Bahari ini. Halo Bu Wati. Bu Wati apa kabar? Baik, Mbak Sehat. Iya, tadi Mas Herman sudah melakukan order di sana, order mandiri di sana. Gampang banget. Gampang nyaman, cepat. banget, nyaman, cepat. Jadi nanti tinggal dibikinin aja ya ordernya Mas Herman ya. Oke, kalau gitu. Tolong Mbak ya. Bu Wati, sembari nunggu nih pesanannya Mas Herman, aku nanya-nanya sedikit boleh ya? Boleh Mbak Sehat. Layanan YouTube apa nih yang udah dipakai sama Bu Wati di Warteg Karisma Bahari ini? Saya sih banyak ya. Ya. Hampir semua sih saya pakai. Pertama memang saya pakainya nih QRIS. Jadi Mantap. pelanggan-pelanggan saya tuh bisa scan gitu ya, bayarnya kan non tunai gitu. Ya. Apalagi ya sekarang udah banyak ya, Ya. bayar itu non tunai. Terus saya juga pakai ini Yutapos. Ya, Keren. Yutapos. Nah di sini juga banyak sekali keuntungan sih, karena jadi saya tuh nggak perlu nyatet-nyatet banyak ribet. Oh iya, gitu. jadi nggak Betul, repot semua ya? nge-record. Nggak repot, betul, Iya. betul. Ada layanan ini juga sih, pesan dari HP. Keren. Pesan Apa dari tuh HP. pesan dari Jadi, HP? karena memang kebetulan gitu deket sini kan daerahnya banyak Oh, banyak. kantoran, Oh, banyak kos-kosan. iya. Oh, banyak ya, iya, iya. Banyak. Betul, Jadi betul. memang mereka tuh senangnya tuh pesannya online.
Jadi praktis ya, jadi praktis ya. Langsung dari kosan ya mesen. Iya, betul. Jadi langsung diantar ya. Diantar, karena saya kebetulan ada kurir sendiri juga sih di sini. Oh iya. Mantap. Oh iya, jadi semuanya ada langsung Betul, semuanya. jadi Oke. langsung pesanan mereka order, pesan online gitu kan, saya langsung kirim. Oh, lebih ke cepet toko. dong ya? Oh, Masih hangat. lebih cepat. Mas, betul. Masih hangat, betul. Lauk-lauknya fresh, masih segar fresh, semua. betul, masih Iya. enak, jadi langsung Wah. diatur. Mantap. Keren banget. Jadi pengen keren pesen banget. ya, abis ini pesen deh. Langsung pulang ke Dari kosan kantor, Mas, kita. Oh, kantor. langsung Langsung pesan pesan. dari wartegnya Bu Wati. Nah ini kebetulan nih kurir kami sendiri di sini. Oh. Kurir toko yang bisa nganter-nganter makanan kan ya, online, orang pesen online, pelanggan ya dia yang nganter Mantap. langsung. Oh, Keren, berarti semua fasilitas sudah dipakai semua ya, semua fitur sudah dipakai sama Bu Wati ya. Iya. Apalagi Bu? Saya tuh biasa pakai belanja stok sih, jadi Oke. suka beli-beli bahan banyak gitu di belanja stok. Kayak misalnya bahan-bahan segar seperti ayam, sayuran, minuman-minuman kayak sosro gitu ya, teh botol sosro itu juga saya banyak beli. Wah. Sari roti, Iya. terus Indomie, soalnya kan laku juga. Jadi saya juga beli banyak biasanya untuk stok. Cukup lengkap juga ya Iya. belanja stok di Iya. Utap ya. Bener, soalnya murah ya, menurut saya tuh murah sih. Terus gratis ongkir juga, jadi Wah. memudahkan sekali Wah, sih ya. keren banget memang belanja stok di Utap memang mantap. Iya. Nah, kebetulan juga makanan Mas Herman udah jadi nih. Jadi Mas Herman Mantap. bisa makan dulu. Pas lagi lapar. Pas banget lagi lapar ya Mas Herman. Makasih ya Oke. buat makasih Mbak. Makasih ya Bu Wati ya. Iya, Nah, sama-sama. sembari nunggu Mas Herman Aku makan makan. dulu Ya, oke. Oke. Sembari nunggu Mas Herman makan, gimana kalau sekarang kita ngobrol nih sama Mas Edwin? Kebetulan di sini juga ada Mas Edwin yang baru selesai makan. Mas Edwin ini adalah Group Head MSME Business dari Utap Indonesia. Kita ngobrol sama Mas Edwin. Hai Mas Edwin. Halo Syekh. Apa kabar nih Mas Baik, Edwin? baik. Oke Mas, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Mas Herman, sama Bu Wati juga selaku pemilik Warteg Bahari. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih sama Mas Edwin, gimana sih menurut pandangan Mas Edwin tentang ekosistem digital di Utap Indonesia? Oke. Nah, sebentar. Sebelum Mas Edwin menjelaskan, Mau nambah nih, Oh, buruan, buruan. Oke. Sebelum Mas Edwin menjelaskan, aku silahkan ya Mas Edwin untuk menjelaskan. Oke. Sip. Silakan Mas Edwin Thank ya. you, Syekh. Oke. Jadi sebenarnya gini, mungkin tadi juga Herman udah banyak ngobrol sama Syekha gitu ya. Buat teman-teman media semuanya. Sebenarnya UMKM di kita tuh 2 tahun terakhir seperti kita tahu agak challenging karena adanya pandemik ya. Jadi kita juga bersama tim UTEP melakukan banyak studi, mencoba mempelajari apa saja yang terjadi sama mereka. Kita melakukan survei sebenarnya ke kurang lebih 500 UMKM mitra kita. Dan 68%-nya itu sebenarnya mereka tuh sangat struggling dan tidak bisa survive selama masa pandemik, which is itu angka yang cukup gede ya. Tapi alhamdulillahnya semakin kesini seperti kita tahu pandemik sudah mulai berkurang, angkanya juga sudah mulai menurun. Namun memang secara ekonomi dan terutama di UMKM itu belum balik 100%. Yang kita tahu tuh 14% mereka masih struggling untuk kembali ke bisnisnya. Kurang lebih sekitar 52% itu sudah mulai kembali, tapi masih sedikit-sedikit. Tapi yang good newsnya ada 36% itu mereka yang akhirnya justru lebih baik dibandingkan mereka pada saat pandemik. Nah, di kita sendiri di UTEP sebenarnya melihat selama pandemik ini pasti mereka itu membutuhkan solusi dan membutuhkan mungkin solusi digital ya sebenarnya yang bisa membantu usaha mereka untuk bukan hanya mengelola keseharian, tapi juga mungkin dipermudah untuk modal usaha, tapi yang penting juga sebenarnya adalah mungkin secara stok dari usaha mereka itu perlu terpenuhi dan juga pelatihan-pelatihan, dan kita cukup konsisten ya melakukan pelatihan kepada mitra-mitra UMKM kita. Sebenarnya secara solusi digital ataupun inovasi aplikasi itu banyak bertumbuh 2 tahun terakhir. Tapi terutama di UTEP itu kita sekarang ada beberapa feature yang sedang kita kedepankan. Yang pertama itu adalah bagaimana mitra kita bisa menjual barang-barangnya gitu, atau menerima pesanan secara online. Kita biasa sebut itu sebagai PHP. Kemudian yang kedua, menerima pembayaran QRIS terutama ya gitu, dan dari semua e-money ataupun mobile banking apapun. Yang ketiga, mereka bisa memesan atau membeli stok untuk kebutuhan usaha mereka setiap hari.
Dan yang paling utama adalah mengadopsi aplikasi UTEP POS itu sebagai kasir digital mereka sehari-hari untuk membantu mengelola usahanya. Lalu yang terakhir yang cukup unik adalah mereka sekarang udah bisa bikin katalog nih yang kita sebut sebagai menu, bisa di-sharing ke customernya, di-share lewat handphone dan sebagainya. Nah, mungkin saya agak masuk sedikit detail ya ke satu persatu itu. Yang pertama mungkin kalau saya bisa bahas, aplikasi kita ini sekarang sudah bertumbuh pesat. Kita sudah melakukan inovasi-inovasi, salah satunya adalah UTEP POS. UTEP POS ini berkembangnya sekarang tidak hanya bisa dipakai di tablet, tapi juga bisa dipakai di handphone. Kurang lebih mitra kita itu 45% sekarang mengadopsi UTEP POS di handphone. Ya terutama buat mereka yang usahanya mikro dan kecil ya, seperti warung makan, kemudian warteg, dan juga warung-warung pinggir jalan. Yang menarik juga ada 55% yang tetap menggunakan tablet itu ukuran usahanya itu medium sampai dengan besar, dan kita cukup lumayan berkembang ya di industri kafe atau coffee shop dan juga restoran. Kemudian dari sisi feature yang sedang bertumbuh dan berkembang adalah sebenarnya mungkin teman-teman di sini tahu kita ada pesan dari HP atau PHP ya. Itu di mana merchant kita yang mereka sudah memasukkan katalognya, kemudian mereka bisa create e-menu, di-share ke customernya, dan customer itu bisa langsung order tanpa harus datang ataupun datang hanya pick up, dan jadi mereka tatap muka itu jauh berkurang ya. Jadi di sisi pemilik usaha, bisnis tetap bisa buka, di customer tetap bisa order gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi yang beberapa bulan terakhir sedang kita kembangkan adalah kita atau mitra kita sudah bisa membeli stok kebutuhan usaha mereka itu melalui feature kita yang namanya belanja stok UTEP. Nah, belanja stok UTEP ini mungkin yang membedakan dengan keseharian mereka mengorder barang adalah yang pertama, mereka bisa diakses secara online dari portal yang dimiliki oleh mereka. Kemudian yang kedua, supplier yang bekerja sama dengan UTEP itu semuanya supplier resmi dari masing-masing prinsipal, dan itu mereka menggaransi produk-produknya. Yang ketiga tentunya harga bersaing dengan harga pasaran, dan yang keempat nggak kalah pentingnya adalah gratis pengantaran produk sampai dengan di sisi mitra kita. Nah, mitra kita nih untuk supplier di belanja stok, alhamdulillah sekarang sudah ada 14, dan kemudian SKU sudah lebih dari 850 produsen atau brand-brand besar seperti Sosro, Dima, kemudian Bread Life dan sebagainya. Juga di lokal kita ada dagangan, itu juga sudah menjadi mitra kita, dan kita sedang kembangkan lebih banyak lagi, terutama mitra nasional dan mitra-mitra di lokal sebagai supplier di belanja stok. Jadi itu ya teman-teman, inovasi kita tidak berhenti di situ. Kita memperhatikan benar-benar mitra UMKM yang sedang berjuang melewati masa pandemik ini. Alhamdulillahnya mereka sudah cukup aktif menggunakan kita, tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan sekarang ada kurang lebih 300.000 UMKM ya di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi UTEP. Dan di sisi UTEP itu kita menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Merchant bertambah kurang lebih 16%, kemudian transaksi sudah bertumbuh kurang lebih 40% dibandingkan dengan akhir tahun kita di 2021. Jadi itu teman-teman, UTEP dengan solusi terbarunya dan UTEP POS yang sedang kita kedepankan itu akan terus maju mendukung UMKM di Indonesia. Keren banget Keren, Mas ya? Edwin. Terima kasih ya Mas Edwin atas Sama-sama. sharingnya. Dan ternyata UTEP itu sudah tersebar di lebih dari 500 kota di seluruh Indonesia, dan fiturnya juga semuanya sudah berkembang. Kita juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 10 mitra supplier. Oke, mulai dari Sosro, Besmit, ID Marco, Sari Roti, dan lain-lain. Betul ya Mas Edwin? Nah, seru banget kan aktivitas kita hari ini di Warteg Harisma Bahari, dan kebetulan Mas Herman juga udah selesai makan. Kita panggil Mas Herman, kita mau pamit, kita bertiga mau pamit. Terima kasih untuk hari ini, kita bertiga pamit, kita balik lagi ke Warung UTEP.
Nah, kita udah balik nih Mas ke warung Iya. Yutap. Oke. Keren. Tadi seru banget ya. Kita udah Seru, merchant visit, seru banget, ya seru kan? banget. Gimana sebuah warung makan bisa menjadi UMKM kekinian? Betul, Ya kan? betul. Tadi kita udah nyoba langsung ya Mas? Iya, Udah jadi di nyoba depan langsung ada apa namanya pesan mandiri ya. Kalau dulu kan di warteg tuh kaca doang ya. Nunjuk-nunjuk itu Iya, touchscreen gitu kan. touchscreen-nya, Nah, iya. sekarang touchscreen-nya di device. Iya, bisa jadi Yutap. bisa langsung otomatis. Langsung, Iya. pesan Oke. mandiri, keren. Kekinian. Udah ketemu juga sama Bu Wati selaku pemilik dari Warteg Karisma Bahari. Bu Wati ini sudah menggunakan hampir semua ya Mas. Lengkap. Dari fitur-fitur Yutap, mulai dari PHP, belanja stok, Ya. ada kurir tokonya juga. Lengkap banget. Iya, dan juga tadi kita udah sempat dengerin nih pemaparan dari Mas Edwin tentang bagaimana UMKM bisa terus berkembang dengan adaptasi digital. Tuh. Oke, acara selanjutnya kita akan menyambut salah satu partner kita, yaitu Pak Arif Alvanto, CEO dari PT Nippon Indosari Korpindo, Sari Roti. Kita sambungkan ya. Halo Pak Arif, apa Arif. kabar Pak Hai Arif? Siha, hai Arman. Kabar alhamdulillah sehat selalu. Oke, Pak Arif, sekarang ini kan Sari Roti sudah berkolaborasi ya dengan Yutap. Pak Arif mungkin bisa sedikit menjelaskan adaptasi digital apa yang digunakan sehingga gerobak keliling Sari Roti bisa go digital di era sekarang dengan Yutap, Pak. Alhamdulillah Hawker bagi kami atau bagi Sari Roti adalah aset yang sangat penting untuk perusahaan kami. Karena mereka adalah garda terdepan kami yang ada di lapangan dan punya akses langsung kepada seluruh pelanggan dan juga calon new consumer untuk kami. Sehingga mereka merupakan bagian dari UMKM terintegrasi yang ada di Indonesia sekarang. Nah tentunya ini juga menjadi sangat penting karena sebagian besar dari mereka adalah merupakan perantau dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Sebut saja Bogor, Bandung, dan sebagainya, yang mengadu nasib di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Jogja, dan sebagainya. Nah tentunya dengan adanya armada Hawker yang kita punya sekarang ini, kita terus berupaya mengupayakan untuk bisa melakukan terus improvisasi dan development tentunya terutama di bidang teknologi untuk mereka. Kenapa? Untuk bisa mempermudah interaksi, transaksi dari mereka dengan pelanggan dan juga dengan Sari Roti itu sendiri. Nah disinilah Yutap mempunyai peran yang sangat besar untuk kami. Kenapa? Karena dengan adanya Yutap, alhamdulillah kami bisa melakukan fungsi integrasi dari total teknologi ini. Dimulai dari adanya payment gateway dan juga kita teruskan dengan PHP sehingga para konsumen kita dengan gampangnya bisa tinggal scan barcode yang ada di gerobak Sari Roti masing-masing dan mereka tinggal order. Dan kedepannya masih banyak feature-feature lain yang kami sedang kembangkan bersama dengan Yutap untuk bisa kita implementasikan sesegera mungkin di seluruh Hawker-Hawker kami. Dan tentunya harapan saya secara pribadi dan juga secara company bahwa ini tidak hanya dilakukan untuk di Pulau Jawa saja. Insya Allah ini harus selalu dilakukan terus-menerus sampai dengan ke pelosok yang ada di Nusantara. Sebut saja Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Terima kasih untuk itu. Oke, menarik sekali. Bagaimana Sari Roti selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dengan menerapkan adaptasi digitalnya. Mengedepankan inovasi dan teknologi, kolaborasi Sari Roti dan Yutap akan semakin mendorong adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha sehingga semakin tercipta harmonisasi di sektor privat untuk menjadi UMKM kekinian. Aku mau ngingetin lagi nih, untuk teman-teman media yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung mengisi Google Form yang sebelumnya sudah diberikan.
yang di small micro ini belum menuju ke situ ya Mas? Iya, belum ikutan nih, Iya, belum ikutan the wave of digitalization di Indonesia ini gitu. Nah itu kalau kita lihat mereka bisa tertinggal ya, karena kalau kita bilang kan konsumernya udah go digital duluan nih. Jadi konsumer udah go digital duluan. Nah merchantnya juga mesti go digital, karena biar mereka bisa nggak kehilangan pasarnya, iya, betul. pelanggannya. Dan itu kalau kita lihat challenge yang mesti kita overcome bareng-bareng ya, baik di kita, mitra-mitra kita, dengan juga sektor private lainnya. Kita juga bersinergi sama beberapa companies ya, baik dari our shareholder network sama juga dari private company yang lain. Dan yang paling penting juga kolaborasi kita dengan pemerintah, karena emang kalau kita kolaborasi semua, kita bisa meng-overcome nih challenge terbesar di UMKM yang kita lihat mereka mesti kita dorong, mesti kita pacu secepatnya untuk go digital. Karena kalau enggak ya bisa pasarnya mereka bisa dimakan sama pemain lain gitu. lain, Makanya ini mereka harus siap. Nah, itu yang kita committed, kita juga di UTEP nih kita nyebut Tappers, kita so passionate about ini gitu, karena emang kalau misalnya kita membawa mereka ke digital gitu ya, itu sebenarnya kan sebuah dunia baru yang punya banyak potensi gitu. Jadi kalau kita lihat ya mereka ya bisa akan tetap tumbuh gitu loh. Jadi kayak seperti warteg tadi, jadi mereka marketnya lebih luas gitu loh. Jadi kita juga banyak merchant-merchant yang dia jualan apa namanya oleh-oleh, dia jualan apa namanya home industry gitu ya. Nah dengan adanya layanan kayak kita ini, mereka jadi marketnya lebih luas. Sama seperti saya roti tadi kan. Betul, betul. Kalau saya roti itu dulu kamu beri roti nungguin tukang roti datang Iya. yang suaranya itu. Pas udah datang kita keluar udah nggak tahu di mana, udah tinggal suaranya samar-samar banget gitu. Nah, ini kan bisa kamu beli duluan secara online. Tukang rotinya juga, oh ada saya udah bawa apa namanya pengiriman yang roti yang udah dibeli, tinggal antar sama dia bisa berjualan lagi. Jadi secara manajemen barangnya dia yang dia bawa lebih efektif karena mungkin ya nggak akan ada waste ya karena dia udah tahu kan, sama bisa berjualan lebih banyak. Jadi ada jualan yang tinggal antar sama ada jualan yang dia bisa capture sekitarnya kan. Iya, betul, betul. Jadi ya digital itu semuanya tentang opportunity. Betul. Jadi ya kita mesti dorong nih tercipta UMKM kekinian ini. Iya. Karena untuk teman-teman merchant yang di luar Jabodetabek, kita juga punya 7 region ya Mas, kita punya 7 region. Ada teman-teman di lapangan kita juga nih yang siap untuk membantu mendigitalisasi UMKM di daerah-daerah. Betul. Kita menyebut diri kita teman pelaku usaha, teman pelaku usaha. Jadi yang nemanin si para pelaku usaha gitu loh. Yang nemanin apa namanya ya tadi pedagang roti ketika dia mengenjot gerobaknya gitu kan. Betul. Menemani Bu Wati ketika dia melayani pelanggannya gitu kan. Jadi ya kita berada di tengah-tengah tuh antara pelaku usaha dengan pelanggannya. Okay. Seperti filosofi kita yang 3 ini, kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah antara merchant dan pelaku dagang. Oke. Semoga bisa menjawab ya jawaban dari Mas Herman. Untuk rekan-rekan media yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, akan dijawab secara tertulis oleh tim komunikasi dari UTEP Indonesia. Yep. Baik, dengan demikian maka berakhir juga sesi perbincangan kita di hari ini. Yep. Kita telah menyaksikan bagaimana pesan dari Bu Christine, Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI mengenai upaya digitalisasi UMKM dari berbagai segmen yang dilakukan oleh Kemenkop UKM dan bagaimana keberadaan teknologi digital yang bisa membantu para pelaku usaha untuk lebih berkembang itu sangat dibutuhkan untuk mendorong UMKM kekinian agar bisa mantap digital. Aku mungkin mau kasih spesial thanks juga ya ke Bu Christine tadi ya, dan kita sangat tergerak ya tadi ya mendengarkan apa yang diutarakan Bu Christine dan mungkin itu jangan lain ya. Iya. Dan kita di UTEP ini sangat committed dan kita jadi apa namanya ya mungkin ada follow-up program gitu ya. Kita juga banyak mendorong, kita mengedukasi UTEP, kita punya UTEP UKM Academy gitu ya. Jadi terima kasih Bu Christine, terima kasih juga Kemenkop UMKM dan nggak lupa juga terima kasih ini teman-teman media yang selalu luar biasa semuanya. Ini itu kan yang bisa menjadi apa namanya
kolaborator atau kolaborasi kita yang paling utama untuk menyuarakan pentingnya go digital ya. Betul sekali. Jadi terima kasih ya teman-teman media, dan juga terima kasih untuk bersabar tadi sedikit kita ada technical glitch ya. Iya. Tadi semoga yang acara ini menginspirasi, yang intinya ya kita terima kasih semua, tadi pertanyaan juga akan kita jawab juga, dan ini yang paling penting ya bisa menjadi corong mendorong UKM menjadi go digital. Oke, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir pada acara hari ini. Sampai bertemu di inovasi YouTube berikutnya. Saya Syekha Rahma dan Mas Herman pamit undur diri dari Warung UTEP. Selamat pagi. Thank you semua. Assalamualaikum.